Selamat malam, perkenalkan, nama saya Rian Adita Masimbolon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang suatu perusahaan bernama PT AKR Korporindo Tbk. Mulai dari awal perusahaan berdiri hingga kepada perkembangan bisnisnya. PT AKR Korporindo Tbk terbentuk di Surabaya sebagai usaha perdagangan bahan kimia dasar. AKR kemudian berkembang menjadi salah satu distributor swasta terbesar untuk bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, logistik, dan rantai pasokan di Indonesia. Bapak Sugiarto Adikusumo yang merupakan seorang wira swasta dan pengusaha dari Surabaya merintis bisnis ini pada tahun 1960-an dan membentuk PT Aneka Kimia Raya pada 28 November 1977. AKR kemudian memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta pada tahun 1985, tentu saja untuk mengembangkan bisnisnya. Memasuki awal dekade milenium, AKR mengembangkan area bisnisnya untuk distribusi produk bahan bakar minyak atau BBM. Dengan memperluas infrastruktur yang ada, seiring dengan perkembangan portofolio bisnis AKR, nama perseroan PT Aneka Kimia Raya Tbk diubah menjadi PT AKR Korporindo Tbk. Tentu saja untuk mengembangkan ruang lingkup bisnis yang lebih besar. Pada tahun 2005, AKR menjadi perusahaan nasional pertama yang beroperasi di bisnis BBM non-subsidi. Pengalaman dan infrastruktur yang dimiliki perseroan dalam mendistribusikan BBM non-subsidi pada akhirnya membawa perseroan untuk memperoleh kepercayaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak hingga kepada BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi sejak tahun 2010. AKR lalu memperluas jaringannya dan saat ini telah memiliki tangki penyimpanan dan terminal di 15 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. AKR juga memiliki armada logistik yang tersebar meliputi kapal dan truk ekspedisi BBM hingga kimia dasar, serta telah melayani lebih dari 2.000 perusahaan dan industri di Indonesia. PT AKR Korporindo Tbk telah meluncurkan sebuah sistem teknologi yang inovatif, di mana sistem teknologi tersebut dapat memonitor dan mengendalikan pergerakan kargo, persediaan, serta distribusi industri. Tentu saja BBM bersubsidi. Dengan sistem IT ini, data pengiriman ke pelanggan industri dan data pengisian bahan bakar kendaraan di suatu SPBU dapat dilihat dan dilakukan secara tepat waktu. Pelabuhan laut dan sungai, tangki penyimpanan di 20 titik di Nusantara,
dan tentunya dilengkapi dengan armada logistik yang kuat. Hal ini tentu membawa AKR pada jangkauan lebih dari 2.000 pelanggan industri di Indonesia. Lalu pada tahun 2019, perusahaan melihat peluang besar di segmen retail, mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun dan kurangnya jumlah SPBU yang ada. Melalui joint venture bersama perusahaan minyak BP dari Inggris di anak perusahaan PT Aneka Petroindo Raya, perusahaan mengembangkan SPBU BP dan saat ini telah membuka beberapa lokasi yang tersebar di Jabodetabek dan Surabaya. Perusahaan berencana membuka 350 SPBU BP selama 10 tahun mendatang, termasuk dengan sistem dealer yang akan memberi kesempatan bagi banyak investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan bisnis AKR. Pada tahun 2020, AKR berhasil mencapai volume BBM sebesar 2,7 juta KL. Peningkatan volume perdagangan ini topang oleh bertambahnya pelanggan di sektor smelter, perkebunan sawit, bunker service, serta pabrikan, seiring dengan membaiknya perekonomian. Selain bisnis perdagangan BBM, perseroan juga berencana meningkatkan bisnis dari kawasan industri. Bahkan AKR menargetkan porsi laba dari JP yang merupakan kawasan industri besutan AKR Corporindo bisa mencapai 22% pada tahun 2023. Oke, demikian. Itu tadi pembahasan tentang PT AKR Corporindo Tbk. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kalimat atau perkataan saya yang tidak sesuai. Saya akhiri pembahasan materinya. Saya ucapkan terima kasih.